Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zawawi SEMM MPD selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan kelas C dan kawan-kawan yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Project Citizen bertema Keresahan Masyarakat Akibat Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Uci Silvia Rahma dengan NPM 123. Yang kedua, saya sendiri, Ahmad Syaifuddin dengan NPM 143. Dan yang ketiga adalah Niko Akbar Priyambudi dengan NPM 159. Materi yang akan kita bahas terkait tema keresahan masyarakat akibat kasus pelecehan seksual di Indonesia meliputi yang pertama, pemaparan masalah, yang kedua, kebijakan masalah, yang ketiga, pengumpulan informasi, dan yang keempat adalah hasil analisis. Nah, kita masuk dalam materi pemaparan masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Alasan yang melatar belakangi kelompok kami, yaitu kelompok 7, untuk memilih topik tentang pelecehan seksual karena kejahatan tersebut adalah salah satu kejahatan besar yang berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Selain itu, jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada keresahan masyarakat dan sedang menjadi hot news atau perbincangan hangat di berbagai kalangan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mencegah kasus pelecehan seksual baik dari pihak pemerintah ataupun masyarakat Indonesia sendiri. Bagian selanjutnya adalah bagian permasalahan. Dalam slide ini akan dibahas contoh-contoh permasalahan terkait dengan isu pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya oknum ilegal yang telah mendistribusikan konten seksual atau pornografi secara eksplisit atau terang-terangan. Contohnya pendistribusian gambar atau video yang menampilkan seseorang yang sedang telanjang tanpa sensor melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, adanya ancaman secara langsung maupun tidak langsung atau kegiatan suap untuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Yang ketiga, munculnya komentar-komentar bernada seksual, baik secara langsung atau offline. Maksudnya adalah komentar yang dilontarkan oleh seseorang secara tatap muka atau tidak langsung atau online. Maksudnya adalah komentar yang dilontarkan oleh netizen terhadap suatu post yang ada di internet. Yang keempat, maraknya perlakuan seperti sentuhan, pelukan, ciuman, atau belayan yang tidak diinginkan terhadap korban pelecehan seksual. Yang kelima, meningkatnya kasus pemerkosaan yang ada di Indonesia. Bagian selanjutnya kita masuk pada kebijakan masalah. Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis, dan konseling, termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI nomor 14/2022/Menpep/10/2022 tentang pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diwujudkan dengan membentuk pusat pelayanan terpadu di beberapa rumah sakit umum, pusat dan daerah, serta rumah sakit kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana pusat pelayanan terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik Polri, serta dapat bekerja sama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan pusat pelayanan terpadu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita masuk
ke kebijakan masalah yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, Rumah Perlindungan Sosial Anak. Departemen Sosial tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RPSA di Bambu Apus, Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di Medan, Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak. 179 RPSA ini telah disosialisasikan kepada 80 orang dari unsur dinas, provinsi, lembaga perlindungan anak atau LPA, LSM, organisasi sosial dan sektor terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di berbagai provinsi. RPSA memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial, dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Kebijakan yang kedua adalah pelayanan perempuan dan anak. Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada, pusat pelayanan terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, Mabes Polri membentuk pelayanan perempuan dan anak atau PPA di Kepolisian Daerah Provinsi, Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort untuk kabupaten atau kota, yang dikelola oleh polisi wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan, termasuk korban perdagangan orang. Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir di seluruh kepolisian daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, Polri telah berhasil membentuk pelayanan perempuan dan anak hingga ke seluruh kepolisian daerah di Indonesia. Dan pelayanan perempuan dan anak ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap kepolisian resort untuk daerah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Baik, undang-undang mengenai masalah pelecehan seksual secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku kedua tentang kejahatan, bab 14 tentang kejahatan kesusilaan pada pasal 281 sampai 203, 506 juga. Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP pasal 281 dan pasal 282. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin atau zina diatur dalam pasal 284 KUHP. Perkosaan pasal 285 KUHP. Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya pasal 286 KUHP. Bersetubuh dengan wanita di bawah umur pasal 287 dan 288 KUHP. Berbuat cabul pasal 289 KUHP. Berbuat cabul dengan orang yang pingsan di bawah umur pasal 290 KUHP. Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa pasal 293 KUHP. Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa pasal 294 KUHP. Pegawai negeri, dokter, guru, pegawai pengurus, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan dalamnya pada pasal 294 KUHP. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa pasal 297 KUHP. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian pasal 506 KUHP. Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh, dalam pasal 285 KUHP ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selanjutnya yaitu di website Komnas Perempuan. Informasi terkait banyaknya kasus pelecehan seksual di Indonesia dapat dilihat dari website Komnas Perempuan, di mana pada tahun 2020 masih banyak kasus pelaporan tentang kekerasan dan pelecehan seksual terutama terhadap perempuan. Pakar, kejadian mengintip organ intim perempuan yang dilakukan oknum karyawan Starbucks melalui monitor CCTV belum lama ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual ada di mana saja. Kasus itu tentu membuat resah banyak pihak, terutama kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari kasus pelecehan seksual. Hal tersebut diungkapkan oleh psikolog Zoya Amirin pada Jumat tanggal 3 Juli 2020. Beliau mengatakan, kasus intip CCTV bukti pelecehan seksual ada di mana-mana. Itu kebetulan aja ada yang kepoin
Kan kita nggak tahu orang perfect atau mesum itu di mana, kata Zoya. Ditambah Zoya, Indonesia belum ada payung hukum yang mampu melindungi korban pelecehan seksual. Apalagi setelah Komisi 7 DPR memilih untuk menarik RUU penghapusan kekerasan seksual dari daftar program legislasi nasional prioritas tahun 2020. Pelecehan seksualnya semakin besar, apalagi baru-baru ini RUU PKS ditarik dari prolegnas. Yang kayak gini, bagaimana ada kekuatan hukumnya, ujar Zoya. Zoya pun menyayangkan sikap anggota DPR yang tidak kunjung mengesahkan RUU PKS di saat korban pelecehan seksual semakin banyak di Indonesia. Hasil analisis. Dari hasil analisis kepada masyarakat melalui kuesioner Google Form mengenai keresahan masyarakat akibat kasus pelecehan seksual di Indonesia, kelompok kami memperoleh data bahwa alasan dilakukannya atau penyebab kasus pelecehan seksual ada banyak faktor. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual dari sudut pandang masyarakat, faktor yang menyebabkan banyak dari segi lingkungan maupun di dalam diri sendiri. Hasil analisis. Dari hasil kuesioner pandangan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menangani kasus pelecehan seksual, sebagian besar sudah cukup baik, termasuk dibuatkannya pasal perundang-undangan di mana terdapat hukum pidana bagi pelaku, tetapi dalam penanganan kasus pelecehan seksual pemerintah kurang tegas. Terlebih lagi, terkadang kasusnya tidak diusut secara tuntas dan mengenai hak-hak korban masih kurang maksimal diberikan. Dari hasil analisis kuesioner Google Form, bagaimana sikap Anda melihat atau mengalami kasus pelecehan seksual? Banyak sekali masyarakat yang memberikan tanggapannya, seperti akan melaporkan kepada pihak berwajib, tetap waspada, tegur pelaku, menentang secara online, atau sebagainya. Melihat respon masyarakat terkait tindakan pelecehan seksual, mereka sangat menentang dan tidak senang akan hal tersebut. Jadi sikap mereka lebih berhati-hati dalam menjaga diri, dan apabila melihat tindakan kejahatan tersebut, berusaha semaksimal mungkin dalam melindungi diri maupun menyelamatkan orang lain yang menjadi korban. Dari hasil analisis selanjutnya adalah bagaimana tindakan yang tepat untuk diterapkan agar terhindar dari pelecehan seksual. Banyak masyarakat yang memberikan tanggapannya seperti pengendalian diri masing-masing, lebih open-minded terhadap sex education, menjaga diri, lebih banyak melakukan penyuluhan tentang pelecehan seksual. Pemerintah diharapkan lebih gencar dalam pemberian edukasi sejak dini, tetap menjaga diri, banyak berdoa dan meminta perlindungan Tuhan, hindari tempat sepi, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, dan memakai pakaian yang sopan. Jadi dapat disimpulkan, untuk menghindari, melindungi diri, dan memperkecil kasus pelecehan seksual, sikap masyarakat lebih mengutamakan iman, lebih berhati-hati dalam memilih teman atau bergaul, open terhadap sex education, memakai pakaian yang sopan, dan menjaga diri, serta tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Di sini terdapat artikel dan koran tentang pelecehan seksual. Bisa dilihat pada artikel yang pertama, terungkap tenaga kesehatan lakukan pelecehan 2 kali ke korban di Bandara Suta. Yang kedua, terdapat rekaman CCTV pelecehan seksual terhadap anak di masjid, korban dilecehkan saat sholat. Di sini dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapapun. Seseorang yang memiliki jabatan sekalipun dapat melakukan tindak pelecehan seksual seperti pada artikel yang pertama. Dan yang kedua, pelecehan seksual bahkan dapat terjadi di mana saja, tempat ibadah sekalipun, seperti dalam video rekaman CCTV. Seorang anak perempuan yang sedang sholat di masjid dilecehkan pada area vitalnya. Dan selanjutnya ada artikel dan koran tentang sosialisasi pendidikan seks atau sex education. Di sini dapat kita lihat, siswa TK dikenalkan pendidikan seks. Lindungi anak dari candu seks bebas yang semakin marak. Jadi pemerintah sudah mulai memberikan tentang sosialisasi atau penyuluhan tentang sex education, bahwa sex education itu penting sejak dini agar anak bisa menjaga dirinya lebih baik dan lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Jadi dapat disimpulkan dari analisis kasus pelecehan seksual ini, yang diberikan pemerintah untuk masyarakat adalah berupa wadah untuk memberdayakan anak dan wanita, rumah perlindungan sosial dan anak, pelayanan terhadap perempuan dan anak, dan juga kebijakan pemerintah yang melarang keras adanya pelecehan seperti dibuatkannya peraturan perundang-undangan. Dan yang diberikan masyarakat untuk pemerintah adalah
Masyarakat berkewajiban mengikuti arahan pemerintah, mentaati hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual, dan juga tak lupa ikut mensosialisasikan dan mengedukasi sesama masyarakat sekitar untuk menghindari hal-hal yang berpotensi untuk menjadi pelaku ataupun korban pelecehan seksual agar usaha pemerintah untuk mengurangi dan meminimalisir tingkat pelecehan di negara kita ini berkurang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga penjelasan dari kelompok kami bisa mengedukasi masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan untuk pemerintah bisa selalu menegakkan peraturan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.